आप ही की तरह हजारों प्रबुद्ध नागरिकों ने भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस महामारी से निपटने के Mimpi लिए buruk यही सलाह lockdown दी है, di अपील India. की है। Apakah जब akan हमारे terjadi juga देशवासियों में di Indonesia? Sebelum kita lanjutkan, bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan bagikan ke media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu dengan informasi ini. Sewaktu pemerintah India memutuskan untuk melakukan lockdown terhadap 1,3 miliar warganya, sesungguhnya banyak yang sudah menduga bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Walaupun pemerintah India sudah menegaskan bahwa sudah menyediakan dana sebesar 22,6 juta dolar untuk memastikan agar jangan ada warganya yang mengalami kelaparan saat lockdown berlangsung selama 21 hari. Tetapi dalam pelaksanaannya, tentu saja tidak semudah itu. Mengurus jatah makan bagi sekian banyak orang bukanlah pekerjaan yang mudah. India dianggap gagal total ketika melaksanakan lockdown untuk negaranya. Rakyatnya bukannya diam di rumah, malah makin tumpah ruah ke jalanan. Bukannya pekerjaan polisi makin ringan, malah makin banyak dan menyisakan masalah HAM karena perlakuan tidak manusiawi pada rakyatnya. Dipukul pakai pentungan karena kedapatan berkeliaran. Sangat sadis. Apa yang terjadi pada India sudah diprediksi akan terjadi juga di Indonesia, andaikan lockdown diberlakukan. Kenapa? Coba bayangkan, siapa yang mau tiba-tiba dikunci di rumah selama 21 hari tanpa persiapan yang memadai? Siapa yang mampu membiayai semua masyarakat itu dalam waktu yang singkat dan tiba-tiba? Bagaimana pemerintah mengcover seluruh wilayah Indonesia ini yang tanpa COVID-19 saja tidak sanggup dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ada kalau lockdown diberlakukan, kekacauan yang mungkin lebih parah dari India. Perlu diketahui bahwa lockdown yang sering didengung-dengungkan selama ini adalah membatasi gerakan manusia hanya di rumah saja. Yang boleh beroperasi hanya apotik dan toko sembako. Yang keluar rumah harus dapat izin, dan izin itu diberikan oleh petugas. Semua kebutuhan dasar berupa makan dan minum disediakan oleh negara. Bagaimana melakukan hal ini di Indonesia yang rakyatnya sulit diatur? Sedangkan banyak pekerja di perkotaan yang gajinya harian. Dengan wilayah negara ini yang sangat luas, serta tata ruang kotanya yang kurang teratur, dan bahkan ada banyak orang-orang yang tidak punya hati yang mengambil keuntungan dari kesulitan. Ancaman yang akan terjadi adalah adanya penjarahan, adanya kerusuhan, adanya pelanggaran terhadap aturan lockdown, dan semrawutnya distribusi pemenuhan makanan dan minuman untuk masyarakat. Jika penjarahan dan kerusuhan dan mungkin terjadi penumpukan massa yang besar, maka penyebaran COVID-19 akan semakin tidak bisa dikendalikan. Pendistribusian makanan dan minuman pun dipastikan tidak akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagaimana mau lancar? Wong distribusi KTP saja tidak jelas dan tidak selesai-selesai.
Pemerintah sudah memperhitungkan karakter rakyat Indonesia dengan situasi sosial dan ekonomi serta politik. Dari situ diputuskanlah untuk melakukan social atau physical distancing. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masyarakat dan pemerintahnya. Pun, kalau masyarakat dan pemerintah sudah siap, lockdown total tidak akan dilakukan, sebab resikonya masih terlalu besar dibandingkan dengan terselesainya persoalan. Tapi sebenarnya, pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk, yaitu karantina wilayah. Tetapi tetap ditarik ulur untuk melihat situasi. Ketika keinginan beberapa daerah untuk karantina wilayah semakin kuat, sementara social distancing tetap tidak dilakukan secara maksimal, pemerintah pusat meminta untuk lebih tegas lagi, bahkan sampai menerapkan darurat sipil. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Itulah pernyataan Presiden Jokowi. Sesuai undang-undang Tapi apa yang terjadi kemudian? ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pernyataan Jokowi ini langsung disambut meriah oleh para pembenci pemerintah. Mereka langsung berteriak kencang, tolak darurat sipil. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sama yang meneriakkan lockdown sejak awal. Mereka langsung membangun narasi bahwa Jokowi mau menyiksa rakyat. Kira-kira narasi mereka seperti ini. Rakyat sudah dihantui COVID-19, masih juga mau diteror Jokowi dengan darurat sipil. Mereka lupa bahwa Indonesia belum lockdown, melainkan masih menerapkan social distancing. Pun Jokowi tidak mengatakan penegakan darurat sipil itu yang utama, melainkan sebagai pendamping agar penerapan social distancing bisa lebih ketat dilakukan. Itu pun masih digodok para ahli hukum agar jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat. Aktivitas masyarakat yang tidak menimbulkan keramaian masih berjalan seperti biasa di wilayah masing-masing. Anda mau ke pasar, masih ada yang berjualan. Anda mau ke supermarket, Anda masih bisa. Tapi ingat, Anda harus menerapkan social distancing. Kalau Anda tertib dan disiplin, maka Anda bukan saja menolong diri Anda sendiri, tetapi menolong sesama serta menolong negara. Seandainya lockdown diberlakukan, darurat sipil itu tidak bisa dihindarkan. Karena untuk menjamin keamanan negara, penegakan hukum saat lockdown itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin negara hanya menyatakan lockdown, tetapi tidak menjamin keamanannya. Anehnya, ada pendukung lockdown malah menolak darurat sipil. Mereka berteriak lockdown pada saat yang sama mereka menolak negara memberlakukan darurat sipil. Apakah pemerintah tidak merawat mereka yang terinfeksi? Tentu saja pemerintah merawatnya. Apakah pemerintah tidak menyiapkan sesuatu yang diperlukan untuk itu? Tentu saja pemerintah berusaha untuk mempersiapkannya. Apakah pemerintah tidak memberi makan mereka yang dikarantina? Tentu saja diberi makan. Terus, apa sebenarnya yang para pembenci itu permasalahkan? Entahlah, mungkin Anda punya jawabannya. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, salam dari rakyat jelata.